Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pagi ini kita mau membahas eh, kata-kata yang mungkin lumayan keras ya, tapi patut untuk direnungkan lah ya. Oke, yang pertama, jika dunia merasa nyaman dengan imanmu, mungkin karena imanmu tidak membawa pertobatan. Ya, neraka tuh akan penuh dengan orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak pernah mengikutinya. Kamu menyebut dia Tuhan, tapi hidupmu masih tunduk pada dunia. Banyak orang Kristen ingin mahkota kemuliaan, tapi sedikit yang mau memikul salib. Kamu tidak bisa berjalan dengan Tuhan sambil bergandengan tangan dengan iblis. Gereja penuh di hari Minggu, tapi ketaatan kosong di hari Senin. Jika kekristenanmu tidak mengorbankan apa-apa, mungkin nilainya juga tidak ada apa-apanya. Yesus mati untuk menyelamatkanmu dari dosa, bukan untuk membuatmu nyaman di dalamnya. Tidak ada yang namanya orang Kristen rahasia ya. Entah kerahasiaan membunuh imanmu, atau imanmu menghancurkan kerahasiaan itu. Seorang yang benar-benar hidup untuk Kristus tidak akan terlihat, terdengar, dan bertindak seperti dunia. Setan tidak takut pada gereja yang menghibur. Ia takut pada gereja yang bertobat. Kamu bisa menyanyi di hari Minggu dan tetap tersesat di hari Senin. Bahaya terbesar bagi gereja bukan dari luar, tapi dari kompromi di dalam. Jika imanmu tidak mengubahmu, maka iman itu belum menyelamatkanmu. Kita telah menggantikan kekudusan dengan relevansi. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi populer. Dia memanggil kita untuk setia. Kamu tidak bisa mengaku mengasihi Yesus sambil mengejar segala sesuatu yang telah Dia tebus dari hidupmu. Penipuan paling berbahaya adalah berpikir kamu diselamatkan hanya karena rajin ke gereja. Banyak orang akan melewatkan surga hanya karena 18 inci jarak antara kepala dan hati. Yesus bukan hanya juru selamatmu, Dia juga harus menjadi Tuhanmu. Tanpa keduanya semuanya palsu ya. Berhala terbesar di gereja hari ini adalah diri sendiri. Kita menjadikan kekristenan soal kenyamanan, bukan salib. Jangan heran jika Tuhan tampak diam, sementara Alkitabmu tetap tertutup. Kapan terakhir kali kamu menangisi dosamu? Bukan keadaanmu, dosamu. Kamu bilang Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Tunjukkan dari waktumu, uangmu, dan kebiasaanmu, dan aku akan tunjukkan kebenarannya. Kamu tidak bisa dipenuhi Roh Kudus dan dunia pada saat yang sama. Kita ahli ya dalam menghadiri gereja, tapi amatir dalam menjadi gereja. Orang Kristen suam-suam kuku adalah orang yang memuji Tuhan dengan bibirnya, tapi mengkhianatinya dengan gaya hidupnya. Kamu diselamatkan bukan untuk duduk diam, kamu diselamatkan untuk melayani. Jika Yesus tidak mengubah hidupmu, kamu tidak sedang mengikutinya. Kamu hanya jadi pengagum. Neraka bukan penuh dengan orang yang ditolak Tuhan, tapi penuh dengan orang yang menolak Tuhan. Kamu tidak bisa menyimpan Yesus di hatimu dan dosa di tahtamu. Ketaatan itu bukan legalisme, itu bukti kasih. Suatu hari nanti semua alasanmu akan berlutut di hadapan tahta Tuhan. Tujuannya bukan untuk sedekat mungkin dengan dosa tanpa jatuh, tapi sedekat mungkin dengan Yesus tanpa jeda. Kita menyanyikan lagu tentang penyerahan, tapi masih enggan menyerahkan kendali. We sing so much about surrender, but we refuse to let go of control ya guys. Banyak orang Kristen telah mengundang Yesus ke dalam hati mereka, tapi tidak ke dalam kebiasaan mereka. Ya, ini beberapa words of reminder and words of warning ya untuk kita ya, semua orang percaya. Patut direnungkan dan dilaksanakan ya. Okay guys, have a blessed Sunday. Selamat beribadah.
Jangan lupa ke gereja, jangan malas ke gereja ya. Okay? Keep on praising the Lord, worshiping the Lord, praying and reading His Word, and live in obedience. Okay? God bless you. See you again tomorrow.